Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Kepada Bapak Rengga Madya Pratnata SPD MM, selaku dosen pengampu manajemen persediaan, di sini saya akan mempresentasi tugas kami yang kami kerjakan. Di sini ada latar belakang persaingan usaha yang semakin ketat menuntut setiap perusahaan dan koperasi untuk mengelola sumber daya secara efektif dan efisien. Salah satu aspek penting dalam operasional koperasi adalah manajemen persediaan, karena persediaan berhubungan langsung dengan kelancaran pelayanan kepada anggota maupun pelanggan dalam konsep manajemen operasional. Pemborosan waster merupakan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah seperti penumpukan barang yang berlebihan, barang rusak atau baru. Baik, di sini ada rumusan masalah. Dan yang pertama, rumusan masalahnya itu ada persediaan barang dagang. Persediaan barang dagangnya itu ada apa sih? Yang pertama ada sembako, beras, gula, minyak goreng, telur. Dan yang kedua, makanan dan minuman dan kemasan. Yang ketiga, produk kebutuhan sehari-harian. Terus yang kedua, ada persediaan bahan penunjang operasional. Apa sih? Yang pertama itu ada kantong plastik dan kemasan. Yang kedua ada kertas, struk, tinta, printer, dan alat tulis. Yang terakhir ada perlengkapan kebersihan toko. Selanjutnya ada poin ketiga. Poin ketiga itu ada mengurangi resiko modal dan menambah variasi produk pengendalian. Dan di sini ada jenis-jenis persediaan. Yang pertama ada biaya pemesanan. Dan biaya pemesanannya itu ada apa aja sih? Yang pertama ada biaya administrasi, biaya komunikasi telepon, internet, dan ada biaya transportasi, pengambilan atau pengiriman barang. Dan yang terakhir ada biaya bongkar muat. Contohnya perhitungan biaya pemesanan per order itu 150. Jumlah order per bulannya itu 8 kali. Biaya pemesanan per bulannya itu RP-nya 1.200.000. Di sini ada perhitungan EOQ. EOQ itu ada yang pertama ada asumsi data. Asumsi data yang pertama ada kebutuhan barang di debit 12.000 unit per tahun. Yang kedua ada biaya pemesanan itu 150-nya per order. Biaya simpan hariannya itu 200 unit per tahun. Jadi rata-rata penjualannya itu 40 unit per hari. Lalu penjualan maksimumnya 60 unit per hari. Lead time-nya waktu tunggu itu 5 hari. Jadi stok-stok itu yang ada di sana itu ada 100 unit. Reader point-nya itu 300 unit.
Jadi contoh barang koperasi di kelompok A itu ada misalkan ada beras, minyak goreng, gula pasir, dan produk kebutuhan dan perputaran tinggi. Yang ke contoh barang koperasi. Koperasi kelompok B itu ada mie instan, minuman kemasan, produk makanan ringan. Contoh barang koperasi kelompok C itu ada kantong plastik, tisu, barang promosi, perlengkapan kecil bernilai rendah. Jadi di sini ada bagi mahasiswa. Bagi mahasiswa di koperasi ini, pelaksanaan proyek di koperasi PDJ Kenwood memberikan berbagai manfaat bagi mahasiswa baik secara akademis maupun praktis. Melalui proyek ini mahasiswa memperoleh kesepakatan untuk menerapkan teori manajemen sumber daya manusia yang telah dipelajari di bangku perkuliahan ke dalam praktik nyata di lingkungan koperasi. Yang selanjutnya ada bagi pemilik usaha. Bagi pelaksanaan proyek ini memberikan manfaat strategis bagi pemilik usaha koperasi PDJ Kenwood, khususnya dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia melalui penerapan strategis pengelolaan sumber daya manusia yang lebih terstruktur dan sistematis. Pemilik usaha dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai kondisi kinerja karyawan, tingkat kompetensi, serta motivasi kerja yang dimiliki oleh setiap karyawan. Hal ini memudahkan manajemen dalam mengambil keputusan yang tepat terkait pengembangan SDM ini, penempatan kerja, serta pemberian penghargaan dan sanksi. Baik, di sini ada pengumpulan dan pengelolaan data. Jadi di sini ada nama-nama item barang persediaan. Dan di sini ada beras, gula pasir, minyak goreng, mie instan, teh celup, kopi saset, susu UHT, air mineral, snack dan biskuit dan segala macam. Dan harga per unitnya itu dengan total nilai pembelian dibagi jumlah unit yang dibeli. Jadi nama item persediaannya itu beras 5 kilo, jumlah unitnya 200, jadi total pembeliannya itu 2 juta, harga per unitnya 15.000. Gula pasirnya 1 kilo, jumlah unitnya 150, total pembeliannya 2.100.000, harga per unitnya 14.000. Minyak goreng 1 liter itu jumlah unitnya 180, total pembeliannya 3.240.000, harga per unitnya 18.000. Air mineral jumlah unitnya 300, total pembeliannya 1.500.000, harga per unitnya 5.000. Jadi di sini ada biaya pemesanan. Biaya pemesanan ini ordering cost merupakan seluruh biaya yang timbul setiap kali di koperasi PDJ Kenwood melakukan pemesanan barang kepada pemasok tanpa memperhatikan jumlah unit barang yang dipesan. Dan di sini ada di atas ada di samping ada kotak-kotak yang saya buat. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil proyek observasi yang telah dilakukan di koperasi Jimat, PDJ Kenwood dapat
disimpulkan bahwa koperasi telah menjalankan fungsi pengelolaan usaha secara cukup efektivitas, khususnya dalam bidang pengelolaan persediaan pelayanan anggota serta pengelolaan sumber daya manusia. Koperasi PT Divisi Kenwood ini berperan penting dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karyawan PT Divisi Kenwood dengan menyediakan produk yang relevan, harga relatif terjangkau, serta pelayanannya yang mudah diakses oleh anggota. Baik, cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dari presentasi saat ini, mudah-mudahan semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.